Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas plot hole beserta pertanyaan-pertanyaan di film Doctor Strange Multiverse of Madness. Spoiler warning bagi kalian semua yang belum nonton Doctor Strange Multiverse of Madness. Dan juga aku akan mencoba untuk menjawab ya Q&A dari teman-teman semua yang sudah komen di postingan komunitas YouTube aku. Yang komen banyak sekali ya teman-teman, ada 200-300an pertanyaan gitu. Beberapa ada yang sudah aku jawab, tapi beberapa ada yang nggak sempat dijawab, jadi kita akan bahas di video ini. Jadi aku akan jawab sebisa aku ya teman-teman semuanya. Kalian boleh banget untuk komen di kolom komentar jika kalian mau menambahkan jawabanku atau ada diskusi lainnya tentang pertanyaan lainnya yang nggak sempat masuk di video ini. Tapi mostly kebanyakan pertanyaan sesudah nonton film ini. Yang pertama adalah apakah Scarlet Witch mati, dan yang kedua kenapa kelompok Illuminati itu lemah. Nah itu dua pertanyaan yang paling sering banget ditanyain orang. Dan jangan lupa juga untuk nonton video-video aku yang lain, penjelasan detail yang lain tentang film Doctor Strange Multiverse of Madness ini yang akan membantu kalian dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Link videonya sudah aku pin di kolom komentar biar kalian mudah mencarinya. Yang pertama, apakah Scarlet Witch itu mati? Tentu saja kalau kita lihat di filmnya kemarin seperti ditunjukkan bahwa dia ini mati ya, tapi jangan pernah percaya kalau seseorang itu mati kalau tidak ada jasadnya. Jadi kemungkinan Scarlet Witch ini masih hidup karena nggak mungkin mati di film ini ya. Scarlet Witch di film ini itu baru awalan aja, bukan akhir. Pertanyaan berikutnya, kenapa kelompok Illuminati ini cepet banget matinya? Ya karena mereka ini memang dipersiapkan untuk mati. Ya karena mereka ini awalnya sudah meremehkan dan juga arogan, tidak percaya Doctor Strange bahwa Scarlet Witch ini sangat hebat. Jadi mereka sudah meremehkan duluan, akhirnya malah membuat mereka mati. Dan juga Illuminati di semesta ini itu lemah, tidak sekuat hero-hero yang ada di semesta utama MCU. Jadi next kita pasti akan melihat kelompok yang lebih hebat lagi dari si Illuminati ini. Pertanyaan berikutnya adalah tentang kegunaan mata ketiga Doctor Strange. Ingat ya, Doctor Strange di universe kita itu memunculkan mata ketiganya sesudah dia melakukan dream walking melalui mantra terlarang di Darkhold, sama seperti Sinister Strange. Jadi memang mata ketiga ini muncul karena terkorupsi sama Darkhold. Walaupun Darkhold-nya sudah dihancurkan oleh Scarlet Witch, tapi efek buruk dari Darkhold itu masih ada, yaitu terbukanya mata ketiga Doctor Strange. Nah, kegunaannya untuk apa? Di film sendiri sebenarnya nggak jelas ini kegunaan mata ketiga apa ya. Yang jelas pastinya akan meningkatkan kemampuan dan juga kekuatan pengguna sihir tersebut. Tapi kalau di komik, mata ketiga ini akan muncul ketika bersamaan digunakan dengan Eye of Agamotto untuk menunjukkan kebenaran atau kejujuran. Tapi tanpa mata ketiga pun Doctor Strange sudah menggunakan Eye of Agamotto ini untuk menunjukkan kejujuran ketika dia mengungkap wujudnya Gargantos dan juga berusaha membuka pintu yang terkunci oleh password ini, yang ternyata cara membukanya pakai jam tangan Doctor Strange. Jadi memang belum ada informasi yang jelas tentang kegunaan mata ketiga ini di versi film. Pertanyaan berikutnya, kenapa semesta 838 atau semestanya Illuminati itu lebih advance ya teknologi dan juga pengetahuan mereka tentang multiverse sampai bisa menamai Earth dengan nomor? Karena di semesta ini Dr. Christine Palmer mengabdikan hidupnya sebagai researcher atau ilmuwan multiverse. Ditambah lagi dengan pengetahuan Doctor Strange di semesta 838 yang sudah duluan belajar tentang Darkhold dan mengetahui multiverse melewati dream walking, dan juga dialah yang menyebabkan inkursi dan kehancuran semesta lain. Tapi kita masih belum tahu ya semesta mana yang dihancurkan oleh Doctor Strange dari semesta 838 atau semesta Illuminati ini. Ditambah lagi di semestanya Illuminati itu ada Mr. Fantastic atau Reed Richard, orang yang sangat pintar. Jadi sudah pasti teknologi mereka, pengetahuan mereka itu lebih advance. Kita juga nggak tahu mereka itu sudah berada di tahun berapa, karena setiap semesta, setiap universe itu tahunnya berbeda-beda. Ada yang masih di tahun belakang, ada yang sama berjalan tahunnya, ada yang tahunnya sudah maju duluan. Tapi kalau di semesta MCU tahunnya masih 2025. Pertanyaan berikutnya, apakah di semesta lain itu ada Celestialnya sendiri? Ingat ya, Celestial ini merupakan makhluk hanya satu. Mereka ini tersebar di multiverse. Jadi Celestial ini nggak ada variannya, jadi mereka cuma satu. Mereka juga bisa travel antar multiverse. Celestial ini juga adalah ciptaannya First Firmament. First Firmament ini adalah asal muasal terciptanya multiverse. Pertanyaan berikutnya, Min, apakah ada Illuminati versi semestanya kita, semesta MCU 616? Tentunya ada ya, tapi memang belum dibuat. Karena memang yang utama nanti yang memang dari MCU. Makanya film Fantastic Four itu lagi dibuat oleh Marvel Studios. Jadi tunggu aja, tenang aja, pasti ada Illuminati versi MCU yang lebih hebat lagi. Pertanyaan berikutnya adalah lemahnya Book of Vishanti. Padahal itu ya yang dicari-cari dari awal film, goalsnya itu, sampai di akhir malah terbakar dengan mudahnya. Kemungkinan aja Book of Vishanti ini adalah salinan sama kayak Darkhold. Karena yang asli itu nggak akan mungkin bisa mudah hancur seperti itu ya. Yang asli itu kalau di komik, Book of Vishanti itu dijaga oleh makhluk bernama Griffin dan diciptakan oleh 3 Elder God yang hebat, yaitu Agamotto, Ostur, dan Hogot. Tapi bedanya Book of Vishanti ini salinannya cuma satu ya. Karena
kalau berdasarkan dari ceritanya di Doctor Strange, Book of Vishanti ini memang hanya satu dan tidak ada di multiverse lainnya. Jadi dia ini terletak di sebuah celah antar multiverse di dimensi berwarna ungu itu. Pertanyaan berikutnya, kenapa bibirnya Black Bolt itu hilang? Ya karena memang kekuatan sihirnya Wanda itu bisa memanipulasi realitas. Sebenarnya ini hanya sihir ya, bisa kembali lagi dengan semula. Cuma karena si Black Bolt-nya panik, jadinya seperti itu. Berikutnya ya si Reed Richard ini, karena dia manusia karet, ya jadi mungkin dia dirubah jadi mie ya, kayak diparut gitu dan dipecahkan kepalanya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mereka ini memang semua dibuat lemah karena memang mereka ini bukan dari universe utama dan nanti di MCU akan diperkenalkan lebih hebat lagi. Selain itu, lawan mereka di sini ya Scarlet Witch. Scarlet Witch itu memang overpower dan sangat hebat. Pertanyaan berikutnya adalah apakah varian Wanda yang dirasuki oleh Scarlet Witch itu bisa pulang dengan selamat? Tentunya bisa ya, karena dia di universe ini juga punya kekuatan tapi nggak sehebat Scarlet Witch. Dan juga dia itu walaupun dirasuki, dia mengetahui apa yang terjadi karena dia sebenarnya juga sadar, tapi di dalam tubuhnya dia nggak bisa ngapa-ngapain karena terpenjara. Berikutnya masih tentang Book of Vishanti, ya memang bener ya, Darkhold aja dihancurin, yang hancurin jadi batu. Lah ini Book of Vishanti hancur tapi nggak jadi apa-apa, ya kemungkinan itu adalah duplikat atau salinan dari yang original. Pertanyaan berikutnya, kenapa Sinister Strange yang ada matanya 3 itu mudah banget mati lawan Doctor Strange universe kita, padahal dia sudah ada mata ketiga, sudah berpengalaman, sudah baca Darkhold, sudah menghancurkan semestanya sendiri, tapi masa matinya jatuh tertusuk pagar? Apa dia nggak bisa terbang atau buka portal? Ini memang agak plot hole banget ya. Jadi agak aneh aja kok bisa-bisanya Sinister Strange yang sangat berpengalaman itu bisa dengan mudah mati dengan Doctor Strange di universe kita yang nggak ada apa-apanya. Pertanyaan berikutnya, apakah benar Wanda ini menghancurkan Darkhold di setiap multiverse, di setiap semesta? Kalau kita lihat dari di film, memang benar ya Darkhold itu hancur, tapi kita nggak tahu apakah memang di semua semesta hancur semuanya, karena kan semesta ini infinite jumlahnya, tidak terhingga. Dan juga Darkhold yang hancur ini kan salinan yang aslinya kan terukir di dinding kastil Darkhold. Dan kita juga masih belum tahu apakah kastil Darkhold ini hanya eksis di universe utama semesta MCU atau memang kastil Darkhold ini ada di setiap semesta. Karena percuma banget menghancurkan Darkhold tapi kalau nggak menghancurkan sumber aslinya yaitu kastil Darkhold. Pertanyaan berikutnya, siapa yang duduk di bangku kosong Illuminati? Itu kan bangkunya ada 6 ya, dan Profesor X itu pakai kursi roda, jadi seharusnya ada satu yang kosong. Kemungkinan itu memang kursinya Profesor Charles Xavier sebelum dia pakai kursi roda, atau juga bisa itu karakter lain, Superior Iron Man, karena kan di sini ada Ultron Bots. Tapi katanya Ultron Bots ini diciptakan oleh Reed Richard sebagai Mr. Fantastic, orang paling pintar di semesta itu. Pertanyaan berikutnya, kenapa di ending Doctor Strange di universe kita itu memunculkan mata ketiga? Nah itu adalah efek dari penggunaan Darkhold. Waktu itu kan Doctor Strange kita menggunakannya untuk dream walking. Pertanyaan berikutnya, kemana Mordo semesta MCU yang kemarin di 2016? Di end credit scene-nya kan dia ngambilin kekuatan penyihir lain ya. Jadi memang si Mordo ini katanya itu ada scene-nya di sini tapi di-cut ya. Dia ini dibunuh oleh Wanda karena dia mencoba mengambil sihirnya si Wanda. Pertanyaan berikutnya, kemana Christine Palmer dari semesta 838 Illuminati? Tentunya Christine Palmer dari semesta ini kembali ke semesta dia. Dia akan jadi saksi hidup bersama dengan Mordo, menjelaskan bagaimana pemimpin-pemimpin di sana itu mati dibunuh Scarlet Witch karena dreamwalking varian Wanda di semestanya. Pertanyaan berikutnya yang membuat aku ketawa itu adalah siapa suaminya Wanda di semesta 838 itu, atau bapaknya si Billy dan Tommy. Jujur aku nggak tahu ya siapa bapak mereka, yang jelas bapaknya pasti manusia karena di sini Vision tidak pernah tercipta karena Project Ultron itu sukses, dan anak-anak Wanda di semesta ini itu nggak diciptakan oleh Hex atau sihirnya Wanda. Mereka memang lahir secara biologis dan tidak memiliki kekuatan. Nah masalah gimana mereka ini bisa lahir, bapaknya siapa, apakah seperti di komik melalui pecahan jiwa Mephisto? Nah itu masih belum bisa dieksplor ya teman-teman. Jelas ya di sini Vision tidak tercipta karena proyek Ultron itu sukses, dan siapa yang nyiptain Ultron Bots tentunya itu antara Iron Man atau Superior Iron Man atau Mr. Fantastic Reed Richard. Pertanyaan berikutnya tentang patung berwarna biru. Ya benar banget, ini adalah patungnya Living Tribunal, salah satu entitas kosmik terhebat di Marvel Universe. Living Tribunal ini juga pernah terlihat ya patungnya di series Loki. Pertanyaan berikutnya adalah patung anak kecil di kastil Darkhold. Benar banget ya, itu adalah patung anaknya Scarlet Witch atau anaknya Wanda, si Wiccan atau Billy Kaplan. Nah kalau patung anaknya satu lagi si Speed itu memang gak kelihatan. Nah kalau ceritanya di komik ya teman-teman, Wiccan atau Billy Kaplan ini adalah reinkarnasi dari makhluk bernama Demiurge. Nah Demiurge inilah yang menciptakan utopian paralel tempat tinggal dan lahirnya America Chavez di luar waktu, beyond time. Pertanyaan berikutnya tentang penomoran nama Earth atau semesta. Memang pada tahun 2008 saat Marvel merilis guidebook itu MCU dinamakan Earth 199999, 9-nya 5 kali. Tapi setelah di film Far From Home ketika Mysterio berkata Earth 616, di series Loki Earth 616, dan di film Multiverse of Madness
Multiverse 616. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada pembaharuan informasi bahwa memang MCU ini ada di Earth 616. Pertanyaan berikutnya, kok cameo-cameo yang dirumorkan itu tidak muncul ya? Sebenarnya ini mungkin mereka ada tapi cuma di-cut, dan juga ini film sudah padat dan juga sudah sesek banget ya. Kalau semisal dimasukin Wolverine, dimasukin superior Iron Man, dimasukin Ghost Rider, akan sangat tidak nyaman lagi nonton film ini. Pertanyaan berikutnya, apakah sekuat itu Wanda Maximoff atau Scarlet Witch ini? Iya, sangat benar ya teman-teman semuanya. Scarlet Witch ini sangat kuat dan overpower baik di film maupun di komik. Dia ini ditakdirkan untuk menghancurkan dunia atau memimpin dunia seperti yang dikatakan oleh Agatha Harkness dan Wong. Jadi wajar ya kalau dia sangat dengan mudah untuk membantai kelompok Illuminati. Pertanyaan berikutnya adalah tentang gesekan atau tubrukan antar semesta. Ini yang saya maksud dengan inkursi atau incursion. Di sini aku sudah bahas tentang inkursi ya. Videonya bisa kalian lihat di kolom komentar. Jadi inkursi itu adalah tubrukan atau tabrakan antara dua semesta atau dua universe yang bisa mengakibatkan kehancuran kedua-duanya atau kehancuran salah satu Earth saja. Pertanyaan berikutnya, apakah ada kemungkinan Doctor Strange bertemu dengan para Eternals? Sangat memungkinkan ya, mengingat bahwa Eternals ini sudah diperkenalkan di MCU, sudah pasti kayaknya mereka akan bertemu nanti di next project Marvel. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi dengan superhero yang mati di Earth 838 Illuminati? Tentunya bangsa-bangsa mereka akan marah ya, karena pemimpin-pemimpin mereka itu dibunuh dengan brutal oleh Scarlet Witch. Akan terjadi kekacauan, chaos di semesta itu karena para bangsa Inhuman, X-Men, Mutant kehilangan pemimpin mereka. Pertanyaan berikutnya adalah siapa cewek di post credit scene? Cewek ini adalah penyihir agung Sorcery Supreme Dark Dimension, yaitu Clea. Clea ini merupakan keponakan Dormammu. Dia ini mengingatkan Doctor Strange akan terjadinya inkursi atau incursion, tubrukan tabrakan dua semesta. Aku juga sudah bahas tentang origin story Clea ini. Link videonya aku pin di kolom komentar. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa mukanya Spider-Man kalau di Spider-Man No Way Home yang lain dari semesta itu mukanya beda-beda, tapi kenapa kalau di film Doctor Strange Multiverse of Madness mukanya Doctor Strange, mukanya Wanda di berbeda semesta itu kembar atau sama? Nah, di sini aku udah bahas ya tentang varian-varian ini detail banget di video aku tentang TVA, Time Variance Authority, Secret Timeline, beda universe, beda timeline, dan alasan kenapa Marvel itu tidak konsisten ya. Ada kadang kembar mukanya, ada juga beda mukanya. Pertanyaan berikutnya, apakah America Chavez ada di semesta lain? Jawabannya tidak ada ya. Dia ini adalah makhluk satu doang dan dia ini tidak pernah bermimpi, artinya nggak ada dia versi lain di semesta lain. Pertanyaan berikutnya adalah tentang si Rintrah. Memang si Rintrah ini makhluk yang aneh ya. Dia ada di kamar Touch, ikut membantu, tapi tidak pernah diperkenalkan dia ini datang dari mana, dia ini siapa, tiba-tiba ada aja Minotaur di situ. Berikutnya, apakah Doctor Strange yang hitam ini sama dengan versi What If? Tentunya beda ya. Kalau yang hitam ini di film Doctor Strange ini adalah Sinister Strange, tapi kalau yang di versi What If itu adalah Doctor Strange Supreme, berbeda. Berikutnya ada teman kita juga ya yang ngomongin film ini cacat. Aku agak bingung ya membaca komentar dia ini seperti apa, karena net di Spider-Man No Way Home itu hanya bisa buka portal di satu tempat yang sama saja, di satu semesta di dunia itu juga, di kota New York. Sedangkan America Chavez kan membuka antar semesta, jadi udah nggak masuk ini. Nah, maka dari itu kita harus nonton betulan Spider-Man No Way Home dan Doctor Strange Multiverse of Madness. Komentar berikutnya yang membuat aku ketawa adalah kenapa si Wanda ini ya masih muda, cantik, nggak ta'aruf dan nikah dan memiliki anak. Aduh, ini sumpah lucu banget ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya video dari aku tentang Q&A, jawaban dari aku sebisa aku. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin, boleh banget diskusi di kolom komentar ya, dan nambahin pertanyaan yang mungkin gak masuk di video ini. Sebenarnya pertanyaannya tuh banyak banget ya, cuma memang aku saring aja yang agak-agak mirip dan juga yang penting. Intinya memang film Doctor Strange Multiverse of Madness ini menyisakan berbagai banyak pertanyaan dan juga misteri. Semoga aja semuanya bisa terjawab di next project Marvel dan film-film Marvel berikutnya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Mohon maaf kalau ada yang salah ataupun yang terlewat miss sedikit. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.